Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Miss berharap kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita ingin belajar pelajaran pertama. Ayo tebak, kita mau belajar apa? Ya, hari ini kita ingin belajar pelajaran pertama dimulai dengan pelajaran matematika. Nah, matematika yang kita pelajari adalah tentang bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Kalian ingat-ingat, ayo, di kelas 5 yang lalu kita sudah belajar bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Kalau misalkan ada beberapa anak-anak yang, apa sih bilangan bulat negatif? Apa sih bilangan bulat positif? Nah, untuk lebih menjelaskan tentang apa itu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, kita bisa melihat pada garis bilangan di sini. Bilangan bulat. Kita ingin menggambar garis bilangan. Nah, titik tengah itu adalah 0. Ke kanan adalah bilangan bulat positif. Dan ke kiri adalah bilangan bulat negatif. Sampai sini anak-anak sudah tahu, sudah ingat apa itu bilangan bulat negatif, apa itu bilangan bulat positif dari garis bilangan. Ini namanya garis bilangan. Oke, sekarang coba ya, kalau misalkan kalian di rumah ada buku kan, kita bisa hitung, kita bisa maju dan bisa mundur. Tapi kalau maju kita ke arah positif, satu-satu, setiap titik kita, setiap langkah kita nilaikan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai berapa banyak, Miss? Sampai tak terhingga. Begitupun kalau kita melangkah mundur ke arah negatif, selalu ada tanda negatif di depannya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, inilah garis bilangan yang nanti akan memudahkan kita, memudahkan kalian dalam belajar operasi hitung bilangan bulat. Sampai sini anak-anak mengerti? Ya, dalam belajar menggunakan garis bilangan, khususnya dalam bilangan bulat, dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, anak-anak bisa melihat tulisan di belakang ini. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat, yaitu yang pertama, operasi penjumlahan menghadap pada arah yang tetap. Ingat ya, operasi penjumlahan menghadap pada arah yang tetap. Yang kedua, operasi pengurangan berbalik arah. Jadi kalau ada operasi pengurangan kita berbalik arah ya. Terus yang ketiga, tanda positif artinya maju. Tanda positif artinya maju. Sedangkan tanda negatif yang keempat artinya mundur. Anak-anak harus ingat keempat sifat ini untuk bisa mengerjakan operasi pengurangan dan penjumlahan pada operasi hitung bilangan bulat. Oke, dari 4 sifat yang tadi sudah kita pelajari, Miss Soraya punya 4 soal di papan tulis. Kita belajar menggunakan cara sifat penjumlahan dan pengurangan yang tadi kalian sudah lihat. Yang pertama, di sini ada 9 ditambah negatif 6. Kita mau belajar menggunakan garis bilangan. Bagaimana 9 ditambah negatif 6? Kita buat garis bilangannya, tengah-tengahnya 0. Kita buat positifnya ada 9. Berarti anak-anak tulis ya di rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 itu tetap di sini, berarti dia ada di titik 0. Maka dia ada di titik 0. Kita hitung 9 di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini, kalian di sini berarti anak-anak ditambah
negatif. Maka kalian berarti mendapatkan hasilnya. Berapa hasilnya anak-anak? Ya, hasilnya adalah 3. Sampai sini anak-anak mengerti? Oke, Miss berharap kalian sudah mengerti ya. Yang kedua, negatif 8 ditambah 4. Nomor 2, negatif 8 ditambah 4. Artinya berarti dimulai dari berapa anak-anak? Negatif 8 di sini. Berarti kalian berada di sini nih. Ditambah 4. Artinya kalau ditambah itu tandanya apa tadi? Poin yang ketiga. Yang ditambah itu poin ketiga, itu dia berjalan maju. Maju berapa? 4. Maka anak-anak maju dari sini. Membelakangi 1, 2, 3, 4. Di sini. Anak-anak sekarang berada pada poin yang ke negatif 4. Maka hasilnya langsung ketahuan berapa? Negatif 4. Ya, anak-anak, sekarang kita berada pada soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. Di sini ada negatif 7 ditambah negatif 3. Bagaimana caranya? Lihat, yang pertama di sini ada negatif 7. Berarti kalian ada di sini nih, negatif 7. Di sini ada pada sifat yang tadi kita sudah pelajari, tandanya penjumlahan. Tanda penjumlahan artinya kan berdiri tetap. Berdiri tetap berarti kan menghadap positif. Nah, di sini ada negatif. Negatif berarti kan kemarin dibilang apa? Berjalan mundur. Maka berjalan mundurlah sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Maka sekarang kalian berada di titik negatif 10. Negatif 10. Dapat dimengerti anak-anak? Semua yang kalian lakukan sesuai dengan 4 sifat yang tadi misalnya sudah jelaskan di awal pembelajaran. Lalu soal terakhir sama seperti yang ketiga. Oke, soal yang keempat contohnya adalah negatif 7 dikurang 3. Nah sekarang berarti kalian berada pada titik negatif 7. Nih anak-anak ada di sini. Negatif 7. Kalian berada di sini. Di sini dikurang, ingat ya. Kalau tanpa tanda kurung berarti ini bukan negatif. Ini pengurangan. Poin yang kedua di sifat yang keempat adalah kalian berbalik arah. Jadi yang tadinya kalian menghadap ke depan, kalian menghadap ke belakang. Di sini kalian menghadap ke belakang. Lalu 3 berarti maju sebanyak 3 langkah. Setelah kalian menghadap ke depan, maju 1, 2, 3. Kalian berada di titik negatif 10. Hasilnya berarti negatif 10. Anak-anak bisa melihat di sini nomor 3 dan nomor 4. Apa sih perbedaannya? Lihat ya. Tadi kita belajar di sini. Kalau negatif 7 ditambah berarti dia ada di negatif 7 dan dia tetap berjalan mundur karena ada negatif. Sedangkan kalau di negatif 7 dikurang 3, dia di negatif 7 awalnya, lalu tanda kurang, dia harus balik arah buat maju sebanyak 3 langkah ke depan. Sampai sini anak-anak mengerti? Nanti selanjutnya untuk menjelaskan lebih jelasnya, kita bisa lihat video yang nanti akan Miss Soraya kirim ke kalian. Untuk penjelasan materi bilangan bulat sampai di sini, kira-kira anak-anak bisa bertanya dengan orang tua, dan lanjut nanti orang tua bisa bertanya dengan Miss Soraya jika memang masih ada yang belum dimengerti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.